Langit malam mendung pekat. Hujan mengguyur deras jalanan pegunungan yang sepi. Suara rintik hujan berpadu dengan deru mesin mobil sport hitam yang melaju kencang menembus kabut. Di balik kemudi, duduk seorang pria dengan wajah muram dan sorot mata kosong. Aditya Mahendra, jutawan muda yang selama ini dikenal tegas dan tak terkalahkan. Namun malam itu, ia tampak rapuh. Tangannya mencengkeram erat setir. Namun hatinya lebih kencang menahan gundah. Di layar ponsel yang menyala di dashboard, tak ada pesan masuk, tak ada panggilan dari Nadia, istrinya. 3 hari terakhir, wanita yang dulu menjadi pelabuhan hatinya itu nyaris tak berbicara kecuali sekadar menjawab singkat, datar, tanpa rasa. Aditya menatap jalanan licin di depannya, tapi pikirannya justru melayang ke malam beberapa hari lalu. "Mas, aku harus ke Surabaya. Ada meeting penting," kata Nadia sambil merapikan koper. Aditya hanya mengangguk dari kursi rodanya. "Bisa kita bicara sebentar?" Nadia berhenti. Senyumnya tipis, dingin. "Kita bicara tiap hari, Mas. Aku harus kerja. Jangan terlalu bergantung, ya?" Kata-kata itu menyayat hati Aditya lebih dari kecelakaan manapun. Ia tak pernah merasa bergantung. Ia hanya rindu dicintai seperti dulu. Tapi Nadia sudah berubah. Bahkan aroma parfumnya kini terasa asing. Lamunan itu buyar seketika ketika petir menyambar keras. Jalanan berkelok dan licin. Ban mobil selip. Astaga! Aditya panik memutar setir. Terlambat. Mobil menghantam pembatas dan terguling ke jurang kecil. Suara besi menghantam, kaca pecah, dan dunia runtuh. Semuanya terjadi dalam detik yang terasa seperti keabadian. Lalu gelap. Ketika Aditya membuka mata, cahaya putih menyilaukan. Bau antiseptik memenuhi hidungnya. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak bergerak. Dokter, suaranya lirih. Seorang dokter datang. "Pak Aditya, Anda sadar?" "Alhamdulillah. Kenapa aku gak bisa gerakin kaki?" Dokter terdiam sejenak. "Anda mengalami cedera tulang belakang yang serius. Kemungkinan besar, kelumpuhan ini permanen." Seolah langit yang gelap tadi kini turun langsung menimpanya. Dunia Aditya Mahendra, pebisnis muda yang dulu berdiri gagah, kini roboh dalam sekejap. Lumpuh, ditikam kenyataan, dan ditinggalkan cinta yang ia kira abadi. Hari demi hari berlalu di rumah sakit, dan setiap jam terasa seperti luka yang tak berhenti menganga bagi Aditya. Tubuhnya lumpuh dari pinggang ke bawah, tapi luka yang paling parah justru ada di hatinya. Karena Nadia, wanita yang dulu ia cintai sepenuh jiwa, nyaris tak pernah datang. Hanya sekali ia datang, duduk sebentar di sisi ranjang tanpa menyentuh tangan Aditya. "Aku sibuk banget, Mas. Tapi kamu harus kuat, ya?" Ucapnya singkat sambil menatap layar ponsel, seolah Aditya hanya pasien asing, bukan suaminya. Aditya menatap wajah Nadia dengan mata basah. "Aku cuma butuh kamu di sini," katanya pelan. Nadia tak menjawab. Ia hanya berdiri dan berkata, "Aku harus ke kantor. Nanti aku balik." Tapi Aditya tahu, kalimat itu hanya janji kosong. Dan benar saja, setelah hari itu, Nadia tak pernah kembali lagi. Di tempat lain, di sebuah lounge mewah pusat kota, Nadia duduk bersama Renard, pria muda berwajah tampan dengan senyum penuh percaya diri. Mereka tampak terlalu akrab untuk sekadar rekan bisnis. "Aku udah urus semuanya," kata Nadia sambil menyeruput kopi. Aditya masih di rumah sakit. Jiwanya hancur. Dia gak akan jadi ancaman. Renard tersenyum sinis. "Bagus. Kalau chip akses itu bisa kita dapat, semuanya beres. Perusahaan, saham, rumah, semua pindah ke tangan kita." Nadia sempat terdiam. Ada bayangan ragu di matanya. "Tapi dia masih suamiku, Rain." "Dia bukan siapa-siapa lagi," jawab Renard datar. "Kamu berhak hidup lebih baik bersama aku." Sementara itu, di rumah sakit, Aditya menerima kabar dari perawat bahwa Nadia menitip pesan.
Ia akan keluar kota untuk urusan bisnis yang cukup lama. Bisnis, ya, gumam Aditya pahit. Ia mulai sadar. Bukan hanya tubuhnya yang ditinggalkan, tapi juga jiwanya. Nadia tak lagi peduli. Cinta mereka telah berubah menjadi ambisi dan pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, datanglah Renard ke rumah sakit membawa dokumen transfer pasien. Ia mengenalkan diri sebagai rekan bisnis Nadia. Dengan wajah penuh senyum dan suara ramah, ia berkata bahwa Aditya akan dipindahkan ke tempat terapi yang lebih tenang dan alami. Kami sudah siapkan fasilitas terbaik untuk pemulihan Bapak. Nadia bilang ini yang terbaik buat Anda. Aditya, dalam kondisi lemah dan pasrah, tak mampu bertanya banyak. Ia hanya ingin sembuh. Ia ingin kembali berdiri, secara harfiah dan juga dalam hidup. Tapi ia tak tahu bahwa yang menunggunya bukan terapi, bukan penyembuhan, melainkan pengkhianatan yang lebih kejam. Beberapa jam kemudian, ambulans membawanya pergi jauh dari rumah sakit kota. Jalanan berubah menjadi sempit dan sunyi, dikelilingi hutan lebat. Hingga akhirnya, mereka sampai di sebuah penginapan tua, terpencil di tepi hutan. Renard memandangi Aditya dan tersenyum dingin. Istirahat dulu di sini, bro. Besok pagi terapisnya datang. Malam pun tiba. Sunyi dan mencekam. Tanpa peringatan, Renard masuk kembali ke kamar. Ia mendorong ranjang Aditya keluar menuju hutan. Renard, apa yang kamu lakukan? Tanya Aditya panik. Renard menunduk, lalu berkata dingin, dunia ini hanya untuk yang kuat. Dan kamu bukan bagian dari itu lagi. Dengan satu dorongan, ia membaringkan Aditya di bawah pohon besar, melemparkan sebotol air dan selimut tipis, lalu pergi begitu saja. Di tengah gelapnya malam hutan, Aditya Mahendra, yang dulu disanjung dan berjaya, kini terbaring tak berdaya. Lumpuh, sendiri, dan dikhianati. Langit di atasnya sunyi. Angin berdesir pelan. Ia menatap ke langit dan berbisik, jika masih ada alasan untuk aku hidup, tunjukkan, ya Allah, tunjukkan. Hujan gerimis membasahi dedaunan saat fajar menyingsing. Suara burung mulai terdengar samar di sela kabut tipis yang menggantung di hutan. Di bawah pohon besar, tubuh Aditya Mahendra terbaring kaku. Selimut tipis yang semalam basah kini semakin dingin. Bibirnya pecah-pecah, dan wajahnya pucat tak berdarah. Ia sudah kehilangan harapan. Hingga sebuah suara lembut memecah keheningan. Mas, kamu masih hidup. Seseorang mengguncang bahunya pelan. Samar-samar, Aditya membuka matanya. Di hadapannya, berdiri seorang gadis muda dengan wajah polos, rambut dikepang dua, dan baju sederhana penuh tambalan. Ia membawa keranjang bambu di punggung dan payung kecil yang sudah miring tulangnya. Namanya Kirana. Aku temukan Mas di pinggir hutan waktu mau nyari daun kopi. Badanmu dingin sekali. Ayo, aku bawa ke gubukku ya. Tanpa menunggu jawaban, Kirana memanggil kakaknya, Bayu, seorang remaja bisu yang kuat dan cekatan. Mereka mengangkat tubuh Aditya dengan hati-hati, lalu membawanya ke sebuah gubuk reot tak jauh dari sana, beralaskan tanah, berdinding papan bekas, dan atap yang bocor di beberapa sisi. Gubuk itu tak punya kemewahan, bahkan listrik pun tak ada. Tapi di dalamnya ada satu hal yang tak dimiliki dunia Aditya sebelumnya, ketulusan. Kirana membersihkan luka-luka di tangan Aditya, mengganti bajunya, dan memberinya bubur hangat yang ia masak sendiri. Aditya tak bisa berkata banyak. Selain karena tubuhnya lemah, hatinya juga campur aduk. Ia tak tahu siapa Kirana dan apa maunya. Tapi dari matanya, tak ada sedikit pun tanda pamrih. Aku Kirana. Aku tinggal di sini sama kakakku. Kami yatim piatu. Hidup dari berkebun dan nyari daun kopi buah dijual. Ucapnya sambil tersenyum. Aditya menatap gadis itu lama. Kenapa kamu nolongin aku? Tanyanya lirih. Kirana tertawa kecil. Masih banyak orang jahat di dunia. Tapi bukan berarti semua orang kayak gitu. Aku percaya, kalau kita bisa bantu orang, ya bantu aja. Gak perlu nunggu alasan.
Air mata menetes dari mata Aditya. Bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Setelah semua pengkhianatan yang ia alami, baru kali ini ia merasa diselamatkan bukan karena uang atau jabatan, tapi karena kebaikan murni. Hari-hari berikutnya, Kirana dan Bayu merawat Aditya seperti keluarga. Mereka mengganti perban, menyuapinya, bahkan membacakan cerita saat malam datang. Meski hidup mereka serba kekurangan, hati mereka lapang tak terbatas. Sementara itu, Aditya mulai merasakan luka-lukanya membaik, bukan hanya secara fisik, tapi juga luka batin. Ia mulai tersenyum. Ia mulai percaya bahwa hidup ini belum selesai. Ia mulai percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Dan di gubuk reot itu, di tengah hutan yang dulu jadi tempat ia dibuang, ia menemukan sebuah cahaya baru. Bukan kemewahan, bukan harta, melainkan harapan dan ketulusan yang selama ini hilang dari hidupnya. Hari-hari di gubuk reot itu menjadi awal baru bagi Aditya. Di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota dan segala kemewahan yang dulu ia miliki, kini ia belajar hidup dari dasar, dari nol. Setiap pagi, Kirana bangun lebih awal untuk menanak nasi di tungku tanah. Bayu menimba air dari sungai dan mengumpulkan kayu bakar. Sementara itu, Aditya hanya bisa duduk di sudut tikar, memandangi mereka dengan rasa campur aduk, malu, kagum, dan terharu. Dalam kondisi lumpuh, ia merasa menjadi beban. Aku pengin bantu, Kirana. Tapi aku cuma begini, ucap Aditya suatu pagi dengan suara lirih. Kirana menoleh sambil tersenyum. Mas Aditya bantu aja dengan semangat. Semangat hidup. Itu udah lebih dari cukup. Kalimat itu seperti tamparan lembut yang membangunkannya. Sejak hari itu, Aditya menolak dikasihani. Ia mulai belajar menggerakkan tangannya lebih kuat. Ia melatih lengannya untuk menopang tubuhnya sendiri. Bayu membantunya membuat alat bantu sederhana dari bambu agar ia bisa berlatih duduk dan bergerak sedikit demi sedikit. Meskipun jatuh berkali-kali dan tubuhnya terasa seperti dihantam ribuan jarum, Aditya terus berjuang. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia harus bisa berdiri kembali, bukan hanya untuk tubuhnya, tapi juga untuk harga dirinya. Di sela waktu istirahat, Aditya mulai bertanya-tanya tentang kehidupan Kirana. Ia terkejut ketika tahu bahwa gadis itu hanya lulusan SMP. Meski begitu, pemikirannya sangat dewasa. Aku pengin punya kebun sendiri suatu hari nanti, kata Kirana sambil menanam bibit cabai. Biar bisa hidup dari hasil kerja keras, bukan dari belas kasihan orang lain. Ucapan itu seperti mencubit hati Aditya. Dulu, ia punya segalanya. Perusahaan, kekuasaan, uang tak berseri. Tapi ia lupa makna dari kerja keras yang jujur. Karena semua itu dibangun di atas sistem yang diurus orang lain. Ia hanya menerima hasil, bukan memahami proses. Suatu hari, saat Kirana dan Bayu ke pasar desa, Aditya duduk di tikar tua sambil menatap laptop bekas miliknya yang entah bagaimana masih bisa digunakan setelah diselamatkan dari mobilnya dulu. Dengan bantuan sinyal lemah dan daya dari panel surya kecil buatan Bayu, ia mulai menulis ide-ide bisnis kecil. Bukan tentang saham atau properti, tapi tentang pertanian desa, pengolahan kopi, dan pemasaran digital produk rakyat kecil. Ia ingin membalas semua kebaikan yang diberikan Kirana. Tapi bukan dengan uang, melainkan dengan ilmu dan pengalaman yang ia punya. Pelan-pelan, hidup mulai bergeser. Dari yang awalnya hanya makan seadanya, kini mereka bisa menjual keripik singkong dan kopi bubuk hasil kebun kecil milik warga sekitar, yang Aditya bantu pasarkan secara daring. Hari-hari itu menjadi bukti bahwa luka bisa sembuh jika diobati dengan cinta dan semangat juang. Di tempat yang dulu jadi kuburan harapannya, Aditya justru menemukan hidup baru. Bersama Kirana, gadis miskin yang tak hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga jiwanya. Dan di balik senyum tulus Kirana, Aditya merasa, ia tak hanya belajar berjalan kembali. Ia juga belajar mencintai dari awal. Langit sore mulai memerah saat Aditya duduk di depan gubuk, ditemani secangkir kopi panas buatan Kirana. Badannya sudah jauh lebih kuat. Meski belum sepenuhnya pulih, ia kini bisa berjalan dengan bantuan tongkat kayu buatan Bayu. Langkahnya masih tertatih,
Tapi semangatnya tegak berdiri. Namun di balik ketenangan itu, bara dalam dada Aditya mulai menyala. Ia tak pernah lupa bagaimana ia dibuang seperti sampah oleh dua orang yang paling ia percaya, Naila, istrinya, dan Dimas, sahabat sekaligus rekan bisnisnya. Mereka bukan hanya mengambil hartanya, tapi juga mencoba menghapus nyawanya. Aku harus kembali, tapi bukan sebagai Aditya yang lama, ucapnya dalam hati. Ia tak ingin sekadar membalas dendam dengan kemarahan. Ia ingin mereka melihat bahwa pria yang mereka singkirkan itu tak bisa dihancurkan. Tapi untuk itu, ia harus bersabar dan membangun segalanya dari nol. Dalam diam, malam itu, ia membuka laptop dan mulai menyusun strategi. Ia membuat akun baru dengan nama samaran, Rendra Surya. Dengan jaringan kecil yang bisa ia akses dari alat buatan Bayu, ia mulai menjelajah dunia digital. Ia bergabung dalam komunitas pertanian, marketplace UMKM, hingga forum investasi yang tak mengenal wajah. Aditya menyusun proposal bisnis kecil, produk hasil bumi desa, kopi bubuk alami, keripik, madu hutan, dan rempah kering. Ia desain label dan kemasan sederhana, lalu bantu warga sekitar memasarkannya secara online. Produk itu mulai dikenal. Beberapa pembeli memuji kualitasnya, dan pelan-pelan, ia mulai mendapat kepercayaan sebagai Rendra, seorang pengusaha muda dari desa yang visioner dan jujur. Dengan keuntungan yang ia dapat, Aditya menyisihkan sebagian untuk membeli perangkat baru dan mengirim dokumen hukum kepada seorang notaris terpercaya, mantan karyawan yang dulu ia bantu dari nol dan kini menjadi advokat andal. Di bawah nama Rendra Surya, Aditya mulai membeli saham kecil dari perusahaan lamanya melalui jalur tak langsung. Namun ia belum memberitahu Kirana apapun. Ia menyimpan semua ini sendiri. Bukan karena tak percaya, tapi karena ia tak ingin membebani gadis itu dengan cerita kelamnya. Sementara itu, Kirana melihat perubahan Aditya. "Mas, sekarang beda. Tatapan matamu kayak orang yang tahu mau kemana," ucapnya suatu malam. Aditya hanya tersenyum. "Aku cuma ingin bisa bantu lebih banyak orang, termasuk kamu, Kirana." Di lubuk hati, Kirana mulai merasa ada yang tumbuh. Perasaan halus yang ia sendiri tak bisa namai. Tapi ia menahannya. Baginya, Aditya adalah tamu takdir. Ia tak berharap apa-apa, selain melihatnya sembuh dan bahagia. Namun yang tak mereka tahu, dunia luar sedang bersiap menerima kembalinya seseorang yang dulu dikira telah mati. Dan saat waktunya tiba, Aditya Mahendra akan kembali, bukan untuk balas dendam dengan kemarahan, tapi untuk mengambil kembali yang layak menjadi miliknya, dengan cara yang elegan, tegas, dan penuh perhitungan. Hujan rintik membasahi atap gubuk pagi itu. Namun bagi Aditya, atau kini dikenal sebagai Rehan, hari itu terasa cerah. Hari di mana rencana yang ia susun selama berbulan-bulan akan mulai bergerak. Dengan hasil penjualan produk desa yang makin laris, ia kini memiliki cukup dana untuk melangkah lebih jauh. Melalui jaringan online dan bantuan beberapa mantan karyawan yang masih loyal, ia mulai mengakuisisi saham kecil perusahaan lamanya, PT Mahendra Global, dari jalur yang tak terlacak. Ia membeli melalui nama perusahaan fiktif, menggunakan identitas Rehan Satria sebagai direktur utamanya. Langkah itu tak disadari Dimas maupun Naila. Mereka sibuk menutupi kerugian perusahaan akibat proyek bodong dan penggelapan dana. PT Mahendra Global kini perlahan limbung. Investor mulai mempertanyakan transparansi. Pegawai mulai resah. Sementara itu, Rehan meluncurkan brand produk lokal bernama Rasa Desa, dengan konsep dari kampung untuk dunia. Tak disangka, dalam 2 bulan, produk itu viral di media sosial. Banyak influencer kuliner mulai meliriknya. Bahkan salah satu investor asing tertarik berkolaborasi. Rehan Satria? Siapa dia? Orang baru dari desa tapi punya visi gila. Begitu kata salah satu media bisnis online. Tak ada yang tahu bahwa Rehan adalah Aditya, sang pemilik lama yang pernah dibuang ke hutan seperti bangkai. Kirana sendiri mulai menyadari perubahan sikap Aditya. Lelaki itu kini sering keluar diam-diam, menerima panggilan bisnis, dan kadang menatap jauh ke arah perbukitan seolah menyimpan sesuatu yang berat.
Suatu malam, Kirana bertanya lirih, "Mas Raihan, sebenarnya kamu siapa? Aku tahu kamu bukan orang biasa." Aditya hanya menatapnya dalam diam. Ia ingin berkata jujur, tapi belum saatnya. Di Jakarta, Dimas mulai panik. Saham perusahaan mulai dibeli oleh pihak misterius. Investor asing mulai mundur. Dan yang lebih mengejutkan, Rasa Desa, merek yang melesat itu, terdaftar atas nama perusahaan yang kini menjadi pemegang saham minoritas PT Mahendra Global. Di ruang kerjanya, Dimas meremas dokumen dengan wajah ketakutan. Siapa Raihan Satria ini? Dari mana dia dapat semua ini? Aditya tersenyum saat membaca berita itu di layar laptopnya. Ia tahu waktunya hampir tiba. Dunia yang mengira dirinya sudah mati, kini sedang menyambut kebangkitannya. Tanpa sadar bahwa orang yang mereka remehkan akan segera mengambil kembali tahtanya. Dan kali ini, ia tak akan jatuh untuk kedua kalinya. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah menyimpan gelap yang sebentar lagi akan pecah. Di sebuah ballroom hotel mewah, diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Mahendra Global. Dimas dan Naila duduk di barisan depan, percaya diri. Mereka pikir, semua masih dalam genggaman. Tak ada yang tahu, di balik tirai acara, badai sudah menunggu. Satu persatu pemegang saham baru diperkenalkan. Dan di saat itu, terdengar nama yang membuat jantung Dimas berhenti berdetak. Saudara Raihan Satria, perwakilan utama dari Rasa Desa Capital. Dimas melotot. Raihan? Itu nama yang ia teringat. Itu nama yang muncul beberapa bulan terakhir, menggerogoti saham perusahaan mereka sedikit demi sedikit. Langkah sepatu tongkat bergema di dalam ruangan. Semua mata menoleh. Seorang pria tinggi, tampak gagah meski masih berjalan dengan bantuan tongkat, melangkah tenang ke panggung. Rambutnya tertata rapi, jasnya elegan, wajahnya familiar, terlalu familiar. Naila berdiri gemetar. Itu Aditya. Seluruh ruangan hening saat pria itu bicara. Suaranya mantap, teduh namun menusuk. Nama saya Raihan Satria, atau lebih tepatnya, Aditya Mahendra, pendiri perusahaan ini. Seisi ruangan gempar. Ia menceritakan semua yang terjadi, pengkhianatan Dimas dan Naila, kecelakaan yang bukan kecelakaan biasa, hingga ia dibuang hidup-hidup ke hutan. Saksi dan bukti telah ia siapkan. Semua dokumentasi penggelapan dana, manipulasi laporan, dan penipuan bisnis terungkap di layar proyektor. Investor yang dulu percaya pada Dimas kini marah besar. Salah satu di antaranya bahkan berdiri dan berteriak, "Kami menaruh uang pada penipu." Dimas mencoba menyangkal, tapi semua sia-sia. Naila pun terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Sementara itu, Aditya menatap mereka tanpa dendam yang berteriak, "Justru ia tenang. Kalian sudah membuangku seperti sampah." Tapi sampah itu tumbuh. Disiram kasih sayang dan ketulusan dari orang yang bahkan tak pernah mengenalku sebelumnya. Ia menatap kamera live streaming dan melanjutkan, "Terima kasih, Kirana. Kamu menyelamatkanku saat dunia membuangku." Detik itu juga, saham mayoritas berpindah tangan. Aditya resmi kembali memimpin perusahaan yang dulu ia bangun dari nol. Hari itu bukan hanya hari terungkapnya kebenaran, tapi juga hari di mana pengkhianat tumbang, dan yang dibuang, kembali berdiri dengan lebih tinggi. 1 bulan berlalu sejak rapat umum yang mengguncang PT Mahendra Global. Nama Aditya Mahendra, atau kini Raihan Satria, menjadi perbincangan nasional. Media menyebutnya sebagai sang bangkit dari abu, pria yang kembali dari kematian dan mengambil kembali tahtanya dengan elegan. Namun di balik segala sorotan dan pujian, Aditya hanya ingin kembali ke satu tempat, gubuk kecil di pinggir hutan, tempat ia pertama kali menemukan arti hidup. Kirana menyambutnya dengan senyum yang hangat, meski ia tak tahu pasti apa yang akan dibawa lelaki itu kini. Tak ada jas mewah, tak ada pengawal. Hanya Aditya, dengan tongkat dan hati yang tulus. "Aku sudah kembali, Kirana," ucap Aditya pelan. "Bukan hanya ke sini, tapi kepadamu."
Kirana terdiam, air matanya jatuh. Jadi benar, kamu bukan orang biasa. Aditya mengangguk. Ia ceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Kirana hanya mendengarkan, lalu tersenyum dengan mata berkaca. Aku tidak pernah mencintai siapa kamu sebelumnya. Tapi siapa kamu sekarang, yang telah melalui luka dan bangkit tanpa menyimpan benci, itulah yang membuatku yakin. Beberapa hari kemudian, Aditya membangun rumah baru di desa, tak jauh dari gubuk lama. Namun ia tidak mengubah segalanya. Ia tetap makan bersama warga, menyapa anak-anak, dan berbagi pengalaman kepada para petani muda. Ia juga mengembangkan rasa desa sebagai koperasi rakyat, agar seluruh keuntungan kembali kepada masyarakat. Dimas dan Naila, mereka divonis hukuman penjara dan harus mengembalikan dana perusahaan. Namun Aditya tidak hadir saat vonis dibacakan. Baginya, membalas dengan kehancuran bukan tujuannya. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kebaikan, pada akhirnya, menang. Hari pernikahan Aditya dan Kirana digelar sederhana di ladang penuh bunga liar. Tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga desa, tawa anak-anak, dan suara angin yang menyaksikan dua hati yang dipertemukan oleh takdir. Bukan karena dunia, tapi karena luka yang disembuhkan oleh cinta. Saat malam tiba dan bintang bertaburan, Kirana berbisik, "Kamu tidak hanya sembuh dari luka fisik, Mas. Kamu juga menyembuhkan hatiku yang dulu hancur oleh kemiskinan dan ketakutan." Aditya menggenggam tangannya erat. "Dan kamu menyelamatkanku dari kematian yang tidak hanya ragawi, tapi juga jiwa yang hampir padam." Hari itu, yang pernah dibuang di hutan kini menjadi pilar harapan bagi desa, dan simbol cinta yang tumbuh dari luka terdalam. Karena sejatinya, dalam dunia yang penuh pengkhianatan, masih ada cinta tulus yang mampu menyembuhkan segalanya.